Get it all life and leave the blame behind. And I can't be without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start in your mind. Why don't you get it all life and leave the blame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Bertemu lagi dengan saya Pramudya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat untuk edisi ke-82. Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Kostel, sabun cuci Cap Kodok, dan disponsori sepenuhnya oleh Prams Management. Susunan sesi pada webinar kali ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat. Dan menariknya, nanti kalau ada 2 pertanyaan yang paling baik dan paling menarik, akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp20.000 untuk 2 orang pemenang. Yang ketiga adalah Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung di webinar kali ini, Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mau tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada tujuan edukasinya Coach Askan dan Bapak Ibu agar Bapak Ibu belajar berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Kemudian yang keenam adalah closing statement dan pengumuman penang. Kemudian diakhiri dengan penutup. Materi yang kita bahas pada malam hari ini cukup menarik, yaitu public speaking for business yang akan disampaikan oleh Coach Askan Setiabudi. Beliau adalah konsultan dan trainer nomor 1 di Indonesia. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Coach Askan. Silakan, Coach. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin, suara saya apakah kedengaran dengan jelas? Jelas, Coach. Iya. Jadi ceritanya saya lagi di kafe, teman-teman, karena meeting panjang dengan beberapa klien, ya. Baik, teman-teman sekalian. Saya mau tanya dulu, teman-teman, sebelum saya mulai. Apa sih pentingnya public speaking buat seorang pebisnis? Boleh jawab di kolom chat, boleh on mic. Ada 28 orang, paling nggak 14 orang jawab, baru saya lanjutkan. Silakan. Apa pentingnya kira-kira public speaking buat seorang pebisnis? Silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat. Nah, apa sih pentingnya public speaking? Ya, nanti Mas Pram mohon dibantu bacakan ya. Apa pentingnya public speaking? Silakan. Ya, silakan ditulis Bapak Ibu di kolom chat apa sih pentingnya public speaking buat pebisnis itu. Nah. Jangan-jangan nggak penting gitu kan. Kalau nggak penting ya saya tutup. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Nah, Ibu Samara untuk lebih mudah bernegosiasi. Nah, mungkin yang lain silakan. Tambah omset. Nah, ini dari Bu Endang ini sebagai alat komunikasi antara kedua belah pihak, lebih sebagai bukti transaksi dan kesuksesan transaksi. Nah, ini dari Bapak Randy untuk personal branding, promosi, brand equity. Wah, pekat. Dari Pak Dendi presentasi produk. Nah, dari Bu Mei lebih meyakinkan. Nah, silakan yang lain. Nah, apa sih pentingnya public speaking untuk seorang pebisnis itu? Nah, menyampaikan ide, branding dan lobbying dari Bu Rini Armin. Nah, ada yang lain? Ada pendapat lain? Silakan. Apa sih pentingnya? Membangun hubungan dengan pelanggan. Sip, mantap. Silakan. Hari ini tidak ada penilaian. Betul salah tidak akan dinilai. Silakan. Apa sih pentingnya public speaking untuk seorang pebisnis? Lebih terarah dalam promosi, ya. Betul. Ada yang lain?
Silakan. Ya, nanti kabari saya Mas Pram kalau sudah 18 orang, saya lanjutkan. Ya, betul. Ini saking banyaknya nggak bisa 14 ngitung orang. saya ini. Nah, saya itu. Oke, baiklah ya. Dari Baiklah. mana mempengaruhi. Wah, supaya Ya. pesannya sudah mudah diterima dengan pelanggan, memperbanyak sosialisasi. Waduh, banyak ini. Apa ini? Waduh, Oke, sudah baiklah. 10.000 orang ini. Ya, oke. Silakan, Coach. Yang Anda sampaikan benar ya. Yang Anda sampaikan benar. Pebisnis yang sukses saya lihat adalah rata-rata seorang public speaker yang handal. Karena transaksi itu kan berawal dari trust. Nah, salah satu trust itu dibangun dari kemampuan kita berkomunikasi. Baik komunikasi di depan publik ataupun komunikasi one on one. Baik komunikasi secara lisan ataupun secara tulisan. Contoh proposal yang bagus dalam penyampaian diksi, urutan, konten pasti lebih menarik dibanding proposal yang awut-awutan. Kemampuan kita menyampaikan presentasi dengan urut, sistematis, dengan kalimat-kalimat yang praktis, to the point, maka akan menjadikan seseorang lebih terpengaruh. Nah, teman-teman sekalian, ada 3 hal yang harus Anda kuasai supaya Anda menjadi seorang pebisnis yang ahli public speaking. Boleh bicara UTS keluar ya. UTS keluar. Ya, silakan, Coach. Ya, oke. Yang pertama, teman-teman sekalian, sejauh yang saya alami, sejauh yang saya amati, seorang pebisnis yang kuat public speaking-nya adalah seseorang yang walk the talk. Itu yang pertama. Dia mengatakan apa yang dia lakukan. Dia mempresentasikan bisnis yang dia kerjakan. Dia menjelaskan bisnis yang dia alami, yang dia jatuh bangun di situ. Itu walaupun intonasinya terbata-bata, walaupun strukturnya kacau, itu yang kita anggap oleh klien atau audien adalah ruhnya. Maka pastikan Anda walk the talk. Pastikan Anda menyampaikan apa yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, yang Anda lakukan. Itu sangat original. Itu menjadi sulit ditiru. Itu yang keluar bukan hanya kata yang dirasakan oleh audien, tapi ruhnya yang masuk ke audien. Nah, ini yang penting teman-teman sekalian, yang harus teman-teman sadari dulu. Kenapa beberapa orang presentasinya itu hambar? Karena dia nggak walk talk, dia nggak ngalami. Makanya ketika Anda ngajak asisten Anda untuk presentasi, ketika dia belum mengalami apa yang Anda kerjakan, dia belum menyemplung pada apa yang Anda kerjakan, presentasinya pasti hambar. Apa nih yang bocor? Suaranya. Halo, cek 1 2. Ya, Masih? Udah, Ya. Coach. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Maka pengalaman saya ngajar di kelas public speaking, kebetulan di kantor saya ada sekolah public speaking, itu orang akhirnya hanya kuat intonasi, kuat mengolah kata, tapi hambar gitu, karena dia nggak mengalami. Contoh, saya disuruh presentasi outbound, pasti powerful karena saya ngalami. Presentasi digital marketing, karena saya ngalami. Presentasi rumah makan, misalnya franchise rumah makan, powerful karena saya ngalami. Kalau saya disuruh presentasi misalnya bisnis keuangan, pasti hambar. Walaupun sehebat apapun saya dalam public speaking. Kenapa? Karena saya nggak walk the talk. Saya nggak ngalami apa yang saya presentasikan. Saya tidak menjalankan apa yang saya presentasikan. Nah, itu teman-teman. Walk the talk. Maka nggak boleh kita asbun, kata beberapa teman, ya, asal bunyi. Tuhan pun berkata,
kabura maqtan indallah ang taqulu ma la taf'alu. Sungguh Tuhan tidak suka kalau kamu mengatakan apa yang kamu sendiri nggak melakukan. Gitu. Ya. Dari situ saja secara psikologis kita sudah ngeper, teman-teman. Ngeper. Pak, kalau saya belajar dulu bagaimana? Masih mending. Saya percaya saya kalau ngalami dulu, nah itu sangat powerful. Dibanding hanya paham knowledge-nya, tapi nggak paham experience-nya. Maka Anda boleh percaya boleh tidak, kalau presentasi, ajaklah orang yang punya experience lebih lama, lebih banyak daripada orang yang punya knowledge. Gitu. Syukur-syukur dia punya experience Anda sekolahkan, sehingga dia double impact. Knowledge punya, experience punya, nah itu pasti powerful. Ya, dulu sebelum saya kuliah di S2 psikologi industri, saya hanya paham experience jadi seorang konsultan. Saya begitu sudah kuliah di psikologi industri, saya punya knowledge bagaimana menjadi seorang konsultan. Nah itu presentasinya beda. Gitu. Nah, gimana teman-teman? Setuju nggak dengan yang saya bahas? Silakan komen dulu di kolom chat. Silakan komen. Nah, apakah setuju? Nah, ini dari materi pertama nih, walk the talk. Atau ada pendapat lain, silakan. Iya. Sudah Oke, banyak Coach. jawab ya? Wah, keren, setuju. Wah, iya. Jadi walk the Coach. talk, teman-teman. Iya, walk the talk itu yang pertama ya, walk the talk. Ya. Oke. Berikutnya yang kedua, teman-teman. Berikutnya yang kedua, teman-teman sekalian, selain walk the talk, ada harus memiliki yang namanya kemampuan standar dalam public speaking. Anda harus punya kemampuan standar dalam public speaking. Nah, ini kalau di kelas yang khusus 1 hari saya ngajarkan kemampuan standar itu apa aja. Kalau di kelas privat bisa 10 kali pertemuan. Masing-masing pertemuan 2 jam. Nah, saya persingkat malam ini. Apa sih kemampuan standar public speaking itu? Ya kan? Yang pertama, kemampuan menyusun materi. Menyusun materi. Inti materi itu 3. Pembukaan, isi, penutup. Pembukaan itu bicara why. Kenapa bisnis Anda penting buat mereka? Kenapa? Contoh saya konsulan kemitraan. Kenapa Anda perlu buka warung bakso misalnya? Saya konsulan skincare misalnya, marketing. Saya tanya, kenapa jadi distributor skincare itu penting? Why? Itu pembukaan. Kemudian isi itu membahas how to-nya. Why menjadikan orang tertarik, how to-nya menjadikan orang dan merasa menarik untuk join di bisnis skincare, join di bisnis bakso. Saya konsultan rumah makan ayam crispy misalnya, dari 5 outlet menjadi 50 outlet, semua itu saya yang cari investornya. Saya meyakinkan mereka kenapa kok bisnis ayam geprek, ayam crispy itu penting gitu. Baru ketika mereka oke penting, nah, saya bilang how to-nya, betapa mudahnya Anda memiliki bisnis ini, betapa gampangnya, betapa cepatnya BEP. Nah, bicara how to. Sesuatu yang menjadikan orang jadi, oh ya gampang ya. Cara menjualnya bagaimana? Biar Anda kalau jadi distributor skincare, nggak numpuk barang Anda. Jadi kita ajari how to. Kita ceritakan fasilitas support kita apa, dan sebagainya. Legalitas dan sebagainya ada di mana, itu tambahan sebenarnya ya, tambahan untuk, tapi intinya adalah Anda harus kuat di how to-nya sehingga orang nggak beli kucing dalam karung. Mereka nggak hanya merasa transaksi dengan Anda tapi jalankannya bingung how to-nya. Ibarat beli mobil, kenapa harus beli Innova? Nggak Avanza. Anda harus kuat alasannya. Kemudian bagaimana cara menjalankan mobil Innova ini sehingga dia lebih produktif, lebih hemat, dan sebagainya. Nah, terakhir, penutup. Nah, penutup inilah seringkali orang bilang call to action. Ya, mumpung bulan Agustus ada diskon. Mumpung ulang tahun perusahaan ada diskon.
mumpung stoknya terbatas ada diskon. Hmm. Kalau ibu beli sekarang, hadiahnya apa? Nah, seringkali yang bikin transaksi jadi itu call to action. Why-nya kuat, how to-nya kuat, call to action lemah yang bisa. Hmm. Kalau dalam kaidah copywriting namanya AIDA, attention. Hmm. Hanya di bulan ini, attention. Saya pastikan Anda akan menyesal kalau melewatkan peluang ini. Attention. Interest. 3 hal yang menguatkan attention. Interest. Ya, interest. Stok kami terbatas. Maaf. Interest itu menjelaskan attention tadi. Misalnya begini. Mobil terbaik di kelasnya. Dengan harga segini Anda bisa dapatkan fasilitas seperti ini. Nah, itu interest namanya. Menguatkan attention. Ya kan? Kemudian desire. Ya kan? Desire itu menguatkan interest. Nah, ada mulai visualisasi dimainkan. Ya kan? Ruangannya yang lapang, ya, interiornya yang keren, status sosial yang tinggi, dan sebagainya. Kemudian terakhir call to action. Nah, AIDA, ya, itu action. Nah, kalau diringkas jadi 3 tadi. Pembukaan, isi, penutup. Itu yang harus Anda kuasai dulu. Tanpa menguasai itu, Anda akan buletisasi. Gitu ya, buletisasi. Kalau guru-guru saya bilang, Anda pilih saja 3 why, ya, 3 interest, 3 desire, dan 3 call to action. The power of 3. Jangan banyak-banyak. Sehingga Anda berpikir 3 kalimat yang terbaik, 3 kata yang terbaik. Kalau mau konsultasi nanti boleh lewat Pak Pram disampaikan ke saya, atau lewat saya langsung monggo tentang susunan yang harus Anda sampaikan ketika presentasi. Itu dulu yang harus dipelajari. Tanpa itu, sehebat apapun komunikasi Anda, itu dia tidak paham. Nggak ada alur yang secara psikologis menjadikan orang terperangkap, tergiring bahasa Indonesia ini. Bahasa Jawa itu tergiring, terkondisikan, nah begitu. Ya, seperti itu. Kayak tadi ketika teman-teman saya awali dengan penting nggak sih public speaking for business? Penting itu why. Why. Kalau di riset itu public speaking itu keperluan nomor 3 buat seorang pebisnis. Ya, keahlian nomor 3 yang harus dikuasai. Ya. 1 attitude, ya kan? Yang kedua skill, yang ketiga itu public speaking. Nah, itu bentuk riset. Nah, teman-teman sekalian, selain workshop, yang kedua tadi, kemampuan public speaking, itu yang pertama, tentang menyusun narasi. Menyusun narasi. Yang kedua, bahasa tubuh, teman. Dalam public speaking, bahasa tubuh sangat menentukan. Contoh, Anda kurang senyum, audiens sudah ilfil. Bahasa tubuh Anda terlalu sombong, audiens sudah ilfil. Ya kan? Bahasa tubuh Anda pelongo-pelongo, audiens sudah ilfil. Maka seringkali presenter-presenter itu ditandani dengan rupa keren sehingga wow, gitu. Smart, gitu kan? Nah, ini penting, bahasa tubuh, senyum, salam, sapa, sopan santun, bau badan yang harum, orang yang presentasi. Tapi bau badannya nggak enak, bahasa tubuhnya nggak pede, rambutnya awut-awutan, kelihatan jauh habis naik motor, ya kan? Jaketnya lupa nggak dilepas gitu, begitu dilepas, tiaknya apa nih? Kelihatan ngecap gitu. Dari bahasa tubuh itu orang suka ilfil gitu, walaupun dia ngomongnya powerful, walaupun struktur yang dia buat itu sudah bagus. Ini perlu diperhatikan, teman. Makanya seorang pebisnis harus investasi. Kita bukan bluffing ya, kita bukan apa anak sekarang bilang ya. Apa itu coach? Anak sekarang bilang coach. Yang pura-pura kaya itu bluffing ya. Iya, apa? Ya, tapi ya nggak usah terus cincin Anda 5, nggak usah, malah kelihatan Anda nggak profesional. Cincin cukup 1 yang elegan, jam 1 yang elegan. Nggak harus mahal, tapi kelihatan Anda smart gitu ya. Nah, gitu kan. Dandanan rambut. Yes, pokoknya minta masukan banyak orang, smart itu gimana? Ya kan? Makanya kalau kita kadang
membayar orang kan untuk mendidik kita tampil smart gitu. Smart. Minimal dilihat orang itu elegan, nggak berlebihan, nggak menor berlebihan, nggak ngumbar aura. Bahasa tubuh itu sampai ke sana kita belajar. Kalau kita pernah di psikologi diajarin micro expression itu bagaimana wajah kita itu wajah bahagia. Nah, kita presentasi wajah kita sudah sumpah duluan ya. Nah, itu nggak bisa. Makanya kalau saya ngelatih presenter itu, saya suruh dia bikin pensil. Nah, kalau Bapak Ibu nggak punya pensil, bikin jari coba. Bersihkan dulu jarinya. Coba ini saya pakai tisu ya. Nah, caranya begini, Bapak sekalian. Saya pakai tisu ya, saya praktek. Ini saya lagi di kafe, mohon maaf. Bapak ya, lain kali. Nah, gigitnya begini, Mas. Jadi pastikan kelihatan Anda terbuka. Ini bahagia. Nah, jadi seperti itu latihan kita kalau melatih service excellence di beberapa instansi latihan. Nah, itu harus dilatih. Saya punya tim begitu kelihatan wajahnya kelihatan terlalu sombong, sedih, mesti langsung saya tegur. Kenapa? Bahasa tubuh Anda nggak marketable. Orang nggak lihat ijazah Anda setinggi apa, keahlian apa setinggi apa. Kalau bahasa tubuh Anda nggak menarik, selesai. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Nah, yang ketiga, basic public speaking. Yang ketiga adalah pola vokal Anda, pola intonasi, kecepatan, jeda, kejelasan. Nah, ini butuh waktu tersendiri kalau kita lakukan. Nah, tiga itu masih teman-teman. Tiga itu. Jadi yang pertama walk the talk, yang kedua kemampuan dasar public speaking. Kemampuan dasar public speaking ada tiga. Nah, coba apa itu? Yang pertama, ingat ya, ayo. Nah, boleh nanti dapat door prize. Mas Pram, ayo coba silakan. Ayo, saya kasih waktu. Coba, ayo dijawab. Yang pertama apa? Ayo, kemampuan dasarnya. Boleh. Yang pertama apa? Nah, silakan. Ada yang tahu? Kemampuan Ayo, dasar silakan apa? jawab. Yang Bisa. pertama itu yang kita harus mengalami dulu. Kemampuan dasar public speaking-nya dulu, Bu, apa aja? Yang tadi sampaikan tadi yang poin yang pertama. Yang poin yang kedua. Kemampuan dasar public speaking itu apa aja, Bu? Yang pertama, ada yang tahu? Ya, ini Bu Yulia Sari udah benar nih, pembukaan, isi, penutup. Nah, jadi yang pertama itu menyusun materi, tadi dari pembukaan, isi, dan penutup. Nah, udah betul. Yang kedua, ada yang tahu? Yang kedua apa? Yang kedua, nanti Mas Pram yang menilai. Iya. Ya, yang benar dapat Innova ya. Dapat Innova. Nah, siap. Siap dikirim ke kota masing-masing sebuah Innova. Poin yang kedua apa? Bapak Ibu, kemampuan dasar public speaking setelah menyusun materi. Bahasa tubuh. Ya. Bahasa tubuh yang bagaimana, Pak? Nah. Bahasa tubuh yang elegan, yang smart, Pak. Nah, pinter. Saya kayak dosen ini ya. Yang ketiga, kemampuan dasar public speaking. Yang ketiga, apa? Ayo. Nah. Yang ketiga adalah, ya, betul nih, Ibu Mei, olah vokal. Olah vokal yang gimana, Ibu? Apakah seperti tadi harus menggigit tisu atau menggigit yang lain? Silakan. Nah, Intonasi ada harus kaitannya dengan apa saja? Iya. Intonasi, oke. Sip. Yang lain apa? Ada yang Kejelasan. ditambahkan? Nah, A, I, U, E, O-nya harus jelas. Nah, artikulasi, ya kan? Oke, ya. Nah, pintar-pintar ya peserta. Jadi gitu. Jadi latihannya itu basic dari public speaking itu harus dikuasai. Menguasai audiens, ya, handle objection itu kemampuan berikutnya dari public speaking. Ini tiga dasar itu yang penting. Ya kan? Tiga dasar itu yang penting. Tentunya ya harus pede otomatis masuk di bahasa tubuh. Kalau di pelajaran public speaking saya ajari pura-pura saja pede,
maka entah kenapa dengan sendirinya Anda akan pede. Ya. Karena privasi Anda akan ditangkap audiens, orang ini pede. Dikembalikan lagi ke Anda jadi pede. Pengalaman saya pun demikian, public speaking itu. Karena jujur nggak ada public speaker yang nggak grogi sama sekali. Mesti ada. Mesti ada. Nah, cuma caranya begitu. Ya. Caranya begitu. Itu yang kedua. Pertama, walk the talk. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar public speaking. Ya. Nah, yang ketiga, ini pengalaman ya teman-teman. Anda boleh pakai, boleh enggak. Yang ketiga, Anda harus melibatkan Tuhan. Seringkali dalam training saya, sebelum training saya ajak teman-teman tim saya berdoa. Mulai Robi Sadri Wasili Amri Hal Hatam Milisani Kohupoli Robi Sedini Ulma Warisudni Kinan. Saya doanya Nabi Yunus, semoga kalau ada kesulitan dimudahkan. Ketika jalan kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya ajak doanya Nabi Adam ketika terpisah dengan Bunda Hawa. Dengan doa itu akhirnya Nabi Adam dipertemukan dengan Bunda Hawa. Makna dari doa ini kalau di training adalah atau di public speaking adalah biar kita ditemukan dengan klien-klien terbaik kita, dengan klien-klien idola, idaman yang menjadikan kita bahagia, sukses punya akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ini terus story saya ngarang. Apalagi kalau waktunya panjang, kita doa itu bisa panjang. Tim. Kenapa? Karena kita sadar bahwa yang membolak-balik hati itu Tuhan, yang bolak-balik hati klien itu Allah. Dan Anda boleh percaya, boleh tidak, itu hasil public speaking itu di luar ekspektasi kita. Justru ketika saya sombong, merasa bisa, ya, hanya mengandalkan walk the talk, hanya mengandalkan kemampuan public speaking, terus mencoba melupakan Tuhan, tidak melibatkan Dia. Itu saya kok merasa ada saja kendala. Jadi saya melibatkan Allah, begitu ada kebuntuan, itu muncul, oh ya ini. Kemudian kadang kita baca doa surat Al-Mulk, ya, ayat 2-3 itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi kita cari ayat-ayat, kita cari potongan-potongan doa. Kalau ragu, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Sambung dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sampai kita bayangkan semuanya baik-baik saja. Klien nurut, ya kan? Klien takluk. Makanya saya pernah ngelosing franchise itu 2,2 M. Itu hanya dalam 2 kali pertemuan. Pakai 3 itu tadi rasanya. Walk the talk, kenapa saya ngerjakan bisnis itu, artinya saya mendalami bisnis klien saya itu. Tidak hanya di permukaan, saya ngurusi SOP, SDM, ngurusi marketing, ngurusi KPI, ngurusi apa istilahnya, branding, marketing, selling. Jadi saya kalau bicara walk the talk. Kemudian yang kedua, saya pakai kemampuan dasar itu aja. Saya susun proposalnya sedemikian rupa, penawarannya sesuai dengan kaidah copywriting, kan? Kemudian saya belajar tentang bahasa tubuh. Jadi bagaimana orang, kalau di NLP itu passing, building rapport, ya kan? Kalau dia suka Barcelona, Anda suka Real Madrid, nggak usah cerita. Kalau saya cerita, itu menghalangi bonding. Anda suka mancing, dia suka catur, nggak usah musuhan. Nggak usah musuhan. Anda pro Anies, satunya pro siapa itu? Yang lain. Gitu. Nggak usah dibahas. Yang menjadikan Anda itu nggak bonding. Gitu. Nggak bonding. Jangan. Nah, cari kesamaan apa itu. Makanya sebelum ketemu klien, Anda pelajari dia. Nah, itu bagian dari bahasa tubuh yang akan kita bawakan. Gitu. Bahasa tubuh yang kita bawakan. Karena closing itu mayoritas terjadi kalau bonding. Suatu saat saya pernah, ya mohon maaf, kalau yang orang-orang nakal itu kan kadang bondingnya berlebihan, gitu kan, pura-puranya berlebihan sehingga kemudian klien terbawa. Itu kita nggak rekomendasikan. Sewajarnya sebetulnya sesuai dengan yang diperbolehkan agama dan negara. Nah, suatu saat saya diutus oleh salah satu organisasi untuk menemui pemilik anggaran.
pemilik anggarannya kenal pelit gitu. Sulit mengeluarkan. Nah, saya cari dia sukanya apa? Oh, mahasiswa sukanya demo. Aktivis di ITB waktu itu. Kemudian suka ini, saya pelajari. Maka saya datang dengan membawa bahan itu. Maka saya ngobrol sesuatu yang menjadikan dia merasa didukung, merasa nyaman, merasa disetujui, merasa inline, merasa chemistry. Nah, saya bangun itu lebih kurang hampir 1 jam. Saya kasih kesempatan dia bercerita sehingga dia nyaman dengan kehadiran saya. Setelah itu baru saya bilang, Pak, supaya kami bisa belajar seperti itu, kemana kami perlu belajar? Tentunya selain ke Bapak, karena kami yakin Bapak juga tempat kami belajar. Kemana lagi Pak? Bisa direkomendasikan? Kesini dia sebut. Oh iya Pak, betul Pak ya. Dan mohon maaf, kira-kira bisa nggak kita disupport anggaran besar karena ini organisasi itu. Maka proposal itu bisa tidak dibaca dengan lengkap. Dia lihat anggarannya berapa, langsung dia tanda tangan dan nah, itu pengalaman saya. Jadi saya datang tidak misteri dengan dia. Nah itu yang kemudian saya lakukan. Nah itu kaitannya dengan bahasa tubuh. Nah, kemudian yang terakhir baru kita belajar tadi intonasi, ngomongnya. Kalau di NLP kita diajari kalau dia ngomongnya agak cepat, kita pun agak cepat dikit. Kalau dia ngomongnya pelan, kita ikut pelan. Gitu. Kalau dia guyon, kita juga guyon. Jadi kita mengimbangkan itu. Yang kedua. Dan yang ketiga sekali lagi libatkan Tuhan. Rizku min Allah. Rizki itu dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karena dari ridha Allah. Dari fadli Allah SWT. Nah, kesadaran itu yang menurut saya sangat powerful. Kadang kita sholawati gitu orang gitu. Ya kan? Kita sholawati. Kesannya ini remeh, tapi pengalaman saya ini sangat powerful untuk menjadikan public speaking saya kayak mengkooptasi gitu kalau saya ketemu orang gitu. Jadi kenapa? Karena di dalamnya ada ridha Allah, ada izin Allah, ada doa-doa yang menurut saya menguatkan lisan saya. Karena kata Nabi bukan lisanmu yang mengubah seseorang, tapi tangan Tuhan, tangan Allah, ridha Allah, izin Allah yang merubah seseorang. Nah, merubah itu macam-macam. Bisa mendakwai, bisa mempengaruhi untuk mengikut bisnis kita, dan sebagainya. Nah, mungkin itu 3 hal yang bisa saya sampaikan, Mas Pram, untuk diskusi kita malam. Saya kembalikan ke Mas Pram. Terima kasih. Wah, ini mantap ini. Ini materinya sangat powerful sekali. Ini kita akan menuju ke sesi tanya jawab coach. Ini pertama-tama dari saya ini. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Ini gini coach, ini kan sebentar lagi kan menjelang 17 Agustus ini. Nah, ini kebetulan di kampung saya ini saya ditunjuk menjadi ketua panitia ini. Nah, ini pasti kan disuruh pidato ini. Caranya untuk apa ya? Mengurangi gugup pada saat pidato itu bagaimana, coach? Oke. Langsung? Ya, silakan, coach. Oke. Biasanya kita tarik nafas. Terus dihembuskan. Gitu kan? Kemudian kalau kita bisa gerak-gerakan badan, namanya break state. Orang grogi itu state-nya grogi, maka harus di break. Ya kan? Setel lagu-lagu yang menyemangati Anda. Kadang saya setel Cak Lontong gitu. Untuk melupakan saya, membreak state saya dari kondisi galau, kondisi grogi itu. Intinya kita harus move on dari kondisi yang nggak baik menuju kondisi yang baik. Untuk move on harus di break state dulu, Beberapa teman sugesti dirinya langsung, oke, saya lancar, saya bahagia. Namanya afirmasi ya. Saya menjadikan audien ketawa, menjadikan audien bahagia. Jadi nggak ada cara lain untuk mengatasi itu kecuali kita break state. Kemudian kita afirmasi yang positif. Nah, pernah saya punya pasien satu kalau telat mesti grogi dan ngeblank. Namanya ngisi training kadang macet ya, telat itu mesti kacau karena sudah ngeblank di awal. Dia telat itu yang menghukum dia sepanjang forum, tapi kamu masih nyaman. Kenapa? Karena audien toleransi kok dengan kamu. Toh kamu telatnya bukan karena kamu telatan, tapi macet gitu, ya kan?
Dan audien masih antusias melihat kamu, audien masih menunggu-nunggu kamu, buktinya dia nggak pulang, mereka terus menunggu. Akhirnya dia praktekkan itu. Sebelum telat dia sudah bayangkan semuanya baik-baik aja, everything is okay dan worry. Ya kan? Bahkan dia kasih kompensasi. Kalau saya karena telat saya kasih ada buku buat Anda. Saya potong fee saya sekian persen, saya sedekahkan ke yatim piatu berkat. Macam-macam. Sehingga audien jadi respect malah gitu. Jadi gara-gara terlambat saya, hadiah ini saya niatkan untuk Anda semua, bukan untuk saya. Ya. Dalam agama, kalau kita menjadikan orang lain beramal, kita sendiri langsung otomatis dapat amal. Gitu. Kalimat yang disusun begitu, sehingga audien tepuk tangan malah. Wah keren, kalau gitu lain kali telat aja Bu, telat lagi. Gitu. Biar kita beramal. Jadi kita harus cari sesuatu yang menjadikan suasana positif, namanya reframing. Gitu. Jadi termasuk di depan itu nggak usah langsung ngomong. Ya kan? Anda cari juk-juk gitu. Contoh, kalau saya misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal, saya akan siap budi. Ibu sekalian, tak kenal maka coba dijawab. Ayo, saya mau tahu. Tak kenal maka coba baca ini di forum. Taruh yang lain coba, ayo. Coba dijawab. Tak kenal maka ayo. Tak kenal maka coba itu jawab dulu. Baru ada pertanyaan untuk Mas Pram di chat itu. Coba, ayo. Tak kenal maka apa coba? Dijawab dulu. Ya, silakan. Tidak saya. Saya mau tak kenal maka tak saya. Kata Budia. Tidak mesti Budia. Ada yang semakin dikenal semakin dibenci. Karena semakin dikenal semakin melukai hati. Oh. itu audien sudah ketawa itu. Iya. Salam kenal, saya Setia Budi, saya dari Lampung. Mana Lampung? Oh, Sumatera. Banyak perampok, jalannya rusak. Iya, itu Lampung yang betulan. Kalau saya Lampung KW. Apa itu Pak? Lamongan kampung. Wah, ketawa lagi mereka. Nah, ketika audien sudah ketawa, itu Anda dengan sendirinya akan bahagia dan Anda sudah tidak lagi gugup. Gitu. Jadi Anda harus cari dua hal tadi, break state, reframing, dan afirmasi. Lakukan. Ya kan? Seperti itu. Dia ketawa. Lampung, salam kenal. Lampung asli dengan saya Lampung KW. Bumpai, ya kan? Ada pertanyaan itu Pak Prabowo. Ini yang dari mana dulu Bu Mei ini. saya jawab? Ya, ini dari poin 1 sampai 3 ini untuk berapa lama untuk bisa efektif coach untuk kita lancar berpublic speaking? Yes. Ya. Jadi gini teman-teman. Presentasi jangan lebih dari 1 jam ya. Kalau bisa disingkat setengah jam. Saya kalau presentasi jarang sekali lama. Kalau jenengan pengen lebih dalam memahami ini belajar coaching ya atau NLP ya. Kapan-kapan kalau saya ada kelas coaching saya kabari. Jadi gini ceritanya. Bahan yang kita siapkan juga semuanya harus kita lempar ke pasar. Harus semuanya kita baca. Kita lihat audien. Jadi kadang saya setengah jam itu nggak nyampe udah selesai presentasi. Jangan diberondong semua, audien nggak butuh itu kadang. Saya siapkan slide presentasi itu hanya untuk bekal. Kalau audien nanya, kalau enggak saya hanya inti-intinya. Contoh misalnya, Ibu Bapak sekalian, saya pengen tahu kenapa kok mau outbound sama saya. Kenapa kok mau outbound di sini? Kenapa kok mau off-road? Contohnya kemarin KPP Pratama Surabaya. Ini Pak. Oh ya, bagus sekali. Benar. Ya, apa yang Anda harapkan benar. Makanya nggak salah kalau Anda memilih outbound, nggak salah kalau Anda memilih off-road. Saya iyakan. Ya kan? 3 kali saya mengiyakan apa yang mereka katakan, ya itu menjadikan mereka merasa saya mendukung mereka. Ya. Namanya yes set, kalau di NLP itu ya, yes set. Oke, kalau begitu Bapak sekalian, apa yang Ibu Bapak harapkan dari kegiatan ini? Gitu kan? Oh, supaya begini, supaya begitu. Lagi-lagi selama nggak melanggar agama dan etika, dan selama nggak menjadikan beban cost dan beban Anda untuk mengeksekusinya, katakan oke. Ya kan? Kami bisa penuhi apa yang Ibu mau, Bapak mau. Gitu. Jadi di balik presentasinya dengan coaching, namanya training need analysis. Nah, itu. Kalau presentasi namanya business need analysis. Nanti kalau saya nangani franchise namanya franchise need analysis. Jadi slide saya itu kadang nggak tak munculkan semua. Tapi buatnya begitu. Jadi kalau Ibu nanya berapa lama presentasi, nggak mesti. Kadang saya cuma 15 menit. Gitu. Lebih banyak apa? Dialog. Karena aslinya Pak Ibu, kalau boleh jujur,
Orang beli bukan karena presentasi kita, tapi karena dia merasa dia menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Gitu. Jadi jangan salah ya, jangan salah. Bukan presentasi yang menjadikan klien closing. Ya, maaf, bukan semata-mata presentasi, tapi kebaikan Anda, gitu. Kemampuan Anda untuk kemudian menggali apa yang mereka butuhkan, itu jauh lebih powerful. Makanya ilmunya namanya coaching. Kalau di NLP, ilmunya namanya Changdong. Nah, jadi Bapak Ibu yang baik, ketemu salam yang sopan, yang ramah, kemudian slide dimunculkan, tapi nggak semuanya harus Anda baca. Anda ambil inti-intinya. Bahkan kadang slide saya cuma 3 slide gitu. Artinya yang muncul, kenapa? Karena mereka hanya butuh itu, yang lain kan hanya pemanis gitu sebenarnya. Legalitas apa itu. Kadang mereka nggak nanya gitu. Ya kan? Seperti itu. Jadi seperti itu jawabannya. Mas Pram, kalau ditanya berapa lama. Jangan lama-lama, malah bosan orang. Ya, Anda pesan asli gitu, bosan orang. Anda cukup tunjukkan, oke Bu sekalian, ini bulan Agustus ya. Nah, special price deh untuk Bapak Ibu kalau deal bersama kami dan DP minggu ini. Ya, supaya dia nggak cari provider lain kan, DP minggu ini. Saya ada order tanggal 9, 10 Agustus. Sudah DP hari ini. Karena saya kondisikan. Nah, kalau biasanya contohnya gini, Bu, mohon izin, Agustus rame biasanya. Mohon di DP dulu biar nggak kedahuluan klien yang lain. Itu mereka sudah mikir itu ya. Kalau kedahuluan nanti nggak dapat. Nah, gitu. Jadi mereka DP akhir. Nah, seperti itu. Itu Mas Pram jawabannya. Ya, jadi nggak ada batasan waktu, semakin singkat semakin bagus. Iya kan? Ya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Ini pertanyaan lagi Pak Coach dari saya. Banyak pemateri atau narasumber itu dalam menjelaskan itu banyak kata ininya, Coach. Nah ini kan mengganggu ya untuk audiens. Caranya gimana untuk menghilangkan kata-kata seperti itu ya? Silakan direkam setiap Anda latihan ngomong. Silakan direkam setiap Anda tampil. Dulu sebelum ada HP, saya suka rekam pakai tape recorder itu, kaset itu. Yang saya rekam, nanti saya dengarkan. Kemudian muncul apa waktu itu? MP3 ya? Iya, betul. Nah, saya rekam, saya dengarkan. Video juga saya suka rekam. Terus saya lihat lagi apa yang kurang. Bisa karena biasa. Itu adalah cara kita untuk mengatasi lag antara omongan satu dengan omongan lainnya. Maka muncul Maka walk talk itu penting supaya kita nggak sering Yang kedua, latihan dasar public speaking itu penting supaya kita nggak sering Makanya kalau ada 3 rahasia public speaking, yang pertama praktek, yang kedua praktek, yang ketiga praktek. Anda ada 10 rahasianya, semuanya praktek. Nah, itu karena kita nge-lag supaya nggak malu muncul Nah, makanya boleh ngerpek public speaking itu dengan catatan ringkas supaya nggak sering Atau untuk mengantisipasi kadang kita selimurne kata orang Jawa. Kita tutup dengan oke, sekarang giliran Anda, keluarkan kertas Anda, kita akan diskusi setelah ini. Nah, itu salah satu cara kalau kita nge-lag. Kehilangan bahan gitu. Oke, luar biasa. Kalau saya bilang 1, tepuk sekali dengan kata-kata sukses. Gitu ya. 2 apa? Nah, sambil kita mikir lanjutannya apa ya materinya. Nah, ini perlu jam terbang. Ya, perlu jam terbang. Jadi itu karena lag. Nge-lag itu karena kita nyambungnya nggak biasa. Ini tak sambungkan kemana? Nah, semuanya muncul gitu. Seperti itu, Mas Pram. Mantap. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan ditulis di chat kolom itu chat. banyak kita lihat. Monggo, tolong dipilih mana yang bisa dijawab. Ini sebentar, ini tadi yang deg-degan ini dari Bulia Sari ini tadi sudah terjawab ya. Jadi memang ya harus memang banyak latihan, jam terbang. Kemudian ini Coach, pertanyaan lain. Kadang-kadang kita sebagai pemateri atau narasumber bahkan MC itu untuk meningkatkan percaya diri itu apa ya, juga seni apa ya, berpakaian kita tuh bagaimana Coach agar kita tetap pede, tidak salah kostum, itu bagaimana? Ya, betul. Saya berubah penampilan gara-gara anak saya mengkritik saya. Ayah kok gedomboran gitu kata anak saya yang fashionable, ya kan? Masa tanduk, iya, coba ayah lihat lah gedomboran. Coba ayah beli yang slim fit katanya. Waktu itu saya nggak paham slim fit itu apa.
Akhirnya saya cari slim fit itu saya pakai. Eh, Gitu. Yang komentar hmm. anak saya, wah saya nggak percaya. Saya kira dia hanya membahagiakan saya. Nah, klien saya komentar, Pak, jujur ya Pak, Bapak sekarang kelihatan lebih muda katanya. Dulu kelihatan tua gitu. jadi saya pikir-pikir iya ya. Gitu. Saya lihat foto saya lihat penampilan saya, iya ya ternyata. Nah, kostum itu penting gitu. Ya. Nah, saya kadang dikomentari sama peserta saya. Ya karena saya nggak terlalu fashionable ya. Akan coba lebih fashionable, maka Bapak akan terlihat lebih menarik dari awal. Saya tanya, kenapa? Bapak itu menarik sekali ketika menyampaikan materi, tapi di awal itu biasa gitu. Ya mungkin karena saya kurang fashionable. Tapi bagi saya dibanding dulu ya alhamdulillah sekarang lebih fashionable. Nah, artinya apa? Tanya hati kecil Anda, nyaman enggak? Saya dengan beberapa celana nggak nyaman, baju nggak nyaman, ya nggak saya pakai untuk misi forum. Jangan dipaksakan karena ini perang batin, ya kan? Perang batin. Supaya nggak salah kostum gimana? Profiling dulu pesertanya. Profiling siapa yang undang? Contoh nih, besok saya ngisi 450 karyawan BPS, Biro Pusat Statistik, usia 30 sampai 50. Mereka manajer, oh berarti saya harus dandan kayak apa ya? Gitu. Jadi sudah saya profiling sama tim dandan kita kayak apa ya supaya enggak kelihatan terlalu tua, ya, tapi cepat elegan. Gitu. Seperti itu. Kita tanya, pakaian peserta warnanya apa? Ini pakai casual atau pakai baju hem atau pakai kaos? Kita sesuaikan. Atau kalau diundang nggak apa-apa, banyak nanya ke pengundangnya, telepon. Zoom. Nah, tadi ini Zoom panjang ceritanya, makanya saya agak telat sedikit, mohon maaf ya. Zoom panjang mulai jam 3 tadi. Waduh. Bahkan saat acara saya ini tadi di depan saya masih ada klien. Terus saya pamit untuk Zoom ya. Nah, jadi gitu Bu. Tanya orang lain gimana, pantas enggak? Kadang saya tanya ke keluarga saya, gimana, pantas enggak? Norak ya, norak. Ya, udah ganti gitu kan. Jadi pakai orang lain untuk menilai Anda, dan kalau dinilai Anda harus open gitu kan, open untuk oke. Gitu. Jadi jangan blocking, karena apa? Karena kita ini makhluk publik. Kalau sudah depan kita makhluk publik, bukan makhluk individu. Gitu. Nah, makhluk publik itu ya harus sesuaikan dengan selera publik. Selama nggak melanggar agama dan etika, ikuti saja gitu selera publik itu. Tapi kalau melanggar agama dan etika ya nggak usah. Contoh misalnya yang jilbaban, terus gara-gara pengen bonding dengan teman-teman yang nggak jilbaban, akhirnya lepas jilbab ya jangan, ya nggak segitunya lah, ya nggak segitunya. Jadi pedomannya cuma itu, gitu Bu. Jadi terus bayangkan orang-orang itu bahagia, bayangkan orang-orang itu baik-baik saja. Bahkan mohon maaf ada yang ngajari kita supaya nggak grogi. Bayangkan mereka monyet-monyet gitu, ngapunten ya. Kalau saya nggak sampai segitunya lah, tak bayangkan aja mereka malah tersenyum bahagia, bangga, menunggu-nunggu kita. Nah itu menjadikan kita pede. Bagaimana kalau terpaksa salah kostum? Pura-pura aja nggak salah gitu ya. Saya pernah ngisi motivasi waktu itu habis ngisi ceramah. Dia pakai koko kan, tapi ketika oke lah gitu saya bilang, toh orang paling hanya pertama-tama lihat saya, setelah itu mereka akan terbawa dengan materi saya. Dan betul, mereka akhirnya lupa dengan pakaian saya. Ya, karena saya waktu itu nggak bawa baju ganti, pulang juga kelamaan, langsung lagi motivasimu pakai baju takwa kan, nggak nyambung gitu kan. Harusnya kan pakai ya hem. Nah, tapi oke gitu. Nah, kalau terpaksa begitu, kita pura-pura pede aja sudah, nggak usah bahas pakaian Anda, diketawain, disenyumin. Nah, biar aja. Nanti orang akan terpukau dengan penampilan Anda. Nah, itu nanti solusinya. Kalau terpaksa. Tapi kalau enggak ya belajar. Patut-patut. Gitu cara. Mantap. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Gus, dari Bapak Sahdan Marsum. Bagaimana cara mengatur volume suara supaya dalam berpidato kedengarannya bagus, Gus? Iya. Latihan nafas perut. Coba tarik nafasnya. Boleh open cam, saya mau lihat. Nah, saya mau lihat ketika Anda tarik nafas. Coba tarik nafas. Nah, kalau yang masih terangkat itu dada, begini. Nah, itu berarti nafas dada. Tapi kalau yang maju mundur itu perut. Coba ini saya lagi narik nafas. Ya. Jadi maju mundur itu perut saya. Nah, ini perut saya nih. Kayak kalau pernah belajar bela diri itu dulu hatinya itu ya.
Ya, ya. Gitu ya. Ini saya lagi tarik nafas keluar nafas ini. Hmm. Tapi kalau saya begini, nah bergerak pundak saya ke atas itu nafas dada. Nah Anda harus latihan nafas perut sering-sering. Hmm. Jadi suara Anda enak. Nyanyi itu nafas perut. Bass itu nafas perut. Kalau cempreng nafas dada. Saudara-saudara sekalian, milikilah diriku untuk selamanya. Nah, itu nafas perut. Ya kan? Ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, jadi latihannya begitu. Dan sering-sering latihan. Direkam. Sering-sering latihan. Buat cerita, buat materi 1 menit. Gitu. Itu hobi saya. Ya. Bisa. Anda harus latihan begitu. Bisa karena biasa. Mungkin lama-lama Anda akan ketemu pola yang enak. Ngaji juga begitu kan, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kita nafas perut. Nafas dada nggak kuat panjang. Nafas perut kita bisa lebih atur. Gitu ya. Jadi penyanyi-penyanyi MC latihannya nafas perut. Penyiar nafas perut. Ya. Seperti itu. Nah, dilatih terus dikeluarkan masukkan. Ini saya lagi nafas perut. Anda nggak lihat kan saya? Nah, yang kelihatan kan perut saya maju mundur kan kelihatan. Ya kan? Oh iya. Nah, saya lagi nafas. Nah, sering-sering latihan begitu. Biar refleksnya ke sana. Gitu, teman. Ya. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Bu Mei. Saya kadang grogi, kadang enggak dengan audiens. Ini gimana, Coach? Apakah Ya. tentang persiapannya bagaimana? Iya. Jadi pokoknya gini, grogi itu biasa. Yang jadi masalah itu kalau selamanya di depan forum grogi. Kalau awal-awal grogi itu biasa. Maka rahasianya satu break state. Cari aktivitas yang menjadikan jangan lupa kalau mau tampil. Saya dengarkan komedi kadang saya cari yang lucu-lucu. Saya kadang lihat game-game yang lucu. Kan banyak tuh di media sosial. Saya lupakan sejenak kalau saya mau misi. Jadi saya cari kebahagiaan. Yang kedua, saya langsung reframing. Kenapa sih kalau saya grogi? Oh, para kiai, oh enggak apa-apa. Saya nanti akan bilang, Pak Kiai, mohon maaf kalau saya nguyai segoro. Nguyai atau nguyui? Sama-sama enggak ada gunanya ya. Mohon maaf, saya enggak ada maksud ngajari. Saya hanya sharing-sharing. Nanti mohon izin kalau saya salah dikoreksi. Jadi kita bangun something yang mereka nyaman dengan kehadiran kita. Kemudian kalau pesertanya lebih tinggi, saya pernah ngajar S2, S3, FKM, UNED. Saya bilang, bagus sekalian, Bapak Ibu sudah S3, saya belum. Itu saya baru S2. Mohon maaf kalau saya salah. Nah, terus saya siapkan setiap materi ada literaturnya. Itu harus begitu kalau S2, S3. Ya kan? Ada rujukan literaturnya dari mana. Jadi kita reframing bahwa kita afirmasi bahwa semuanya baik-baik saja kok gitu. Nah, supaya Anda tambah pede, ajak mereka sejak awal terlibat. Ya angkat tangannya. Begitu mereka mayoritas angkat tangan, selesai harus grogi. Kenapa? Berarti mereka nerima Anda. Nah, karena kita underestimate kan dengan kita. Nanti. Oke, Bapak Ibu boleh berdiri. Ya, coba 1 menit aja. Nah, nggak sampai lah. 10 detik aja. Bapak Ibu bisa on cam. Ya nggak bisa on cam, bisa on mic. Coba. Silakan, Bapak Ibu. Coba. Ini contoh prakteknya. Pak Randy mungkin bisa praktek. Ya, beda. Ya kan? Apalagi nih, yang on mic. Oke, yang nggak on mic ada Pak Wilson on mic. Ya, yang lain tidur kah? Masih sore tidur. Iya. Jadi silakan. Kalau di forum saya tinggal bilang, ya mau selesai angkat tangan. Nah, mayoritas angkat tangan selesai harus grogi kita. Kenapa? Berarti mereka sudah ngikuti kita. Gitu. Berarti mereka sudah terbawa dengan kehadiran kita. Lalu kita suruh, yuk yang mau selesai angkat tangan. Yang katakan cuma 1, 2. Waduh, ini berarti kita belum diterima mereka. Jadi yang angkat tangan tidak mau sukses. Oke, sekali lagi yang mau sukses angkat tangan ini saya doakan lunas hutangnya, bahagia hidup. Doa yang baik-baik. Di forum jangan suka buat kata-kata negatif. Ya nggak sukses, saya doakan tabrakan, nggak boleh. Ya nggak angkat tangan, nggak. Saya sukses, doakan hutangnya banyak, nggak boleh. Nggak boleh. Ya.
yang baik-baik. Ya. Nah, mayoritas angkat tangan selesai harus Anda groginya. Kenapa? Oh, mereka ngikut ya, mau saya. Nah, gitu. Kalau kita ngajari hypnotizing begitu, ya. Hypnotizing cirinya audiens sudah bisa terhipnotis adalah mereka mengikuti apa yang kita perintahkan. Itu sih Bu. Jadi wajar, nggak usah dijadikan beban, mas go. Ya. Nanti ketika pembawaan Anda bagus, suara Anda bagus, intonasi Anda bagus, mereka akan larut dengan sendirinya. Kalau ada yang rame 2-10%, biar aja, nggak usah terlalu risau. Gitu. Kita terus kondisikan suasana sehingga mereka semuanya tertarik. Oke. Saya bertahun-tahun fokus pada yang nggak perhatian, menguasai energi kita. Betul. Kalau nggak diem, paskan nggak mau lanjutkan pembicaraan. Capek. Oke, kasih positif, yang diem, yang taat, yang nurut, saya doakan betul-betul diterima di pekerjaan yang terbaik, naik pangkatnya, lunas hutang. Kasih yang baik, sehingga respect, nggak usah diancam-ancam. Gitu. Kalau ancaman itu negatif. Orang salah paham malah jadi bahaya. Gitu. Semoga mencerahkan ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Budia nih. Bagaimana cara mengatasi kurang pede, Coach, untuk menguasai keadaan? Ya, jadi lagi-lagi begini, Budia. Orang undang kita itu pasti karena dia respect dengan kita. Betul. Harusnya kita pede dong. Kita sudah diundang. Kalau enggak respect. Saya diundang Mas Pram ke sini. Ya, saya yakin karena Mas Pram sudah mempertimbangkan segala sesuatunya, melihat profil saya dan sebagainya. Sehingga saya berpikir ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir pasti menikmati materi saya. Gitu. Walaupun saya yakin di sini lebih banyak orang-orang yang lebih sukses bisa jadi dibanding saya, lebih hebat bisa jadi. Tapi so must go on. Kenapa? Satu, saya walk the talk. Saya ngajarkan apa yang saya lakukan. Kedua, saya paham dasar-dasar public speaking. Yang ketiga, sudah saya doakan kelas ini jauh-jauh hari. Jadi yang bicara ini bukan saya, hati-hati. Bagi Anda yang membuka hati, saya akan ada getaran-getaran yang masuk malam. Saya yakin Anda yang ikhlas hari ini belajar merasakan getaran-getaran itu. Amin. Oke, ini dari Pak Taufan Banyuwangi ini. Nanti di akhir webinar ini Coach Askan mau menyampaikan workshopnya ini. Ini dia tertarik dengan teknik NLP, rapport building, reframing. Iya. Saya ada kelas hipno masih agak lama sih. Nanti Mas Pram, monggo kalau berkenan nge-share nomor saya ke teman-teman silahkan. Nanti jabri aja ke nomor itu saya kasih. Kalau kelas terdekat ini hari Jumat kelas gratisan tentang bagaimana memiliki 18 rumah makan tanpa hutang bank. Itu Jumat malam. Saya besok ya? Besok saya gandeng klien saya yang punya 18 outlet tanpa pinjam bank spesial pun. Mantap. Gratis sama jam 19 kita. Kalau minggunya saya ngajarin tentang digital marketing. Bagaimana kita punya omset dari digital marketing. Kebetulan saya ngelola 50 media sosial. 50 media sosial. Mulai YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, website. Totalnya 50. Kalau yang di total dengan yang pasif-pasif itu 100-an. Yang aktif 50-an. Saya hari-hari dapat uang tanpa saya harus kemana-mana. Dari mana? Dari media sosial. Betul. Yang rating, para layang, outbound, paintball, ATV, macam-macam saya dapat. Kemudian buku juga. Kemudian bagaimana ngelola PKL. Jadi kalau teman-teman mau punya income tapi nggak bayar karyawan, itu bayar PKL. Nah itu minggu saya bahas mulai siang jam 1 sampai jam 5. Itu murah berbayarnya. Khusus malam ini 100.000 saja yang hadir malam ini Mas Pram ya. Tapi kalau di luar kelas ini 1 juta rupiah, ya kan? 1 juta rupiah. Memang saya punya kelas-kelas yang memang saya niatkan berbagi ya. Bagi. Kalau yang Malang bisa ke kantor saya, kalau yang di luar Malang online. Kita double, jadi hybrid, Zoom sama offline. Nah itu Mas Pram, terima kasih. 2 event saya terdekat yang gratisan hari Jumat besok malam 19.30, kemana memiliki 18 rumah makan, tidak tutup semua saat pandemi, berkembang 18 tanpa pinjam bank spesial pun. Kalau minggunya tentang digital marketing, menjual apapun
hanya dengan modal 1 cangkir kopi. Weh, kok bisa? Karena wifi-nya pakai wifi warung kopi. Betul, Iya betul. kan? Iya, Iya, saya punya klien di Sidoarjo itu omsetnya bisa 900 juta. Memanfaatkan warung kopi. Anak-anak Hmm. muda, ibu-ibu yang dalam tanda kutip nggak ada kerjaan tetap, Hmm. sama dia diajari optimasi. Saya ajari Facebook Hmm. Marketplace waktu itu. Omsetnya keren. Omsetnya keren. Hmm. Per sekian bulan yang lalu 900 juta. Saya belum nanya lagi sebelum. Nah, Hmm. itu kita ajarkan minggu. Gitu Mas. Hmm. Tiket normalnya 1 juta. Kalau Anda yang di tempat ini nggak apa-apa lagi. Nanti nomor saya bisa. Ya. Wah, mantap. Oke, Jadi, gitu. jadi Bapak Ibu yang tertarik dengan workshop yang tadi, silakan masuk di grup webinar dulu. Linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Coach Askan ada di grup tersebut. Ada pertanyaan Iya. lagi, Bapak Ibu? Ini pertanyaan ini terakhir dari saya, Coach. Kita Iya. sebagai MC atau narasumber, apakah ada pantangan-pantangan, entah itu makanan atau minuman, sehingga bisa Oke. mempengaruhi suara kita, Coach? Siap. Yang pertama makanan haram ya. Jangan pantang, walaupun sedikit ya, pantang ya. Yang kedua, ternyata menurut Putri Aryani, Waduh. penyanyi buta yang lagi trending di dunia internasional, dia suka gorengan loh ternyata. Ternyata tidak semua gorengan merusak suara. Jadi sesuaikan saja dengan diri Anda. Saya jujur nggak terlalu suka es, ya banyak pertimbangan Pak. Kemudian nggak suka minuman soda, nggak suka minuman yang warna-warni. Saya lebih suka air putih, minuman sehat. Gitu. Kenapa? Saya yakin itu bukan hanya suara yang dijaga, tapi tubuh kita yang dijaga. Gitu. Jadi saya pribadi nggak ada sih, alhamdulillah aman-aman aja. Mungkin Anda berbeda, silakan disesuaikan aja. Dokter Anda lebih tahu Anda pantangannya apa. Bagi saya selama halal dan nggak ganggu, oke. Gitu. Jadi seperti itu. Saya sendiri pedas nggak makan terlalu banyak. Kenapa? Ya karena kalau saya makan pedas ada bagian tubuh saya yang terganggu. Bukan suara yang terganggu, tapi bagian tubuh yang lain yang terganggu. Kan sama saja nggak bisa ngomong kita. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Gitu. Saya jujur konsumsi herbal suka. Kenapa? Karena saya nggak hanya jaga suara saya, tapi menjaga fit saya. Suaranya bagus tapi nggak fit gitu. Ayo, gimana? Kan? Gitu. Jadi seperti itu. Di waktu longgar saya sering olahraga, nyiram bunga, sepeda, nge-gym. Ya di waktu longgar saya pakai untuk melatih kebugaran saya. Kenapa? Justru yang harus dijaga kebugaran, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Kebugaran. Saya pernah sampai habis suara saya. Saya tahu caranya ngisi training dengan suara yang serak-serak. Ya kan? Nah, tapi saya nggak bisa ngisi training kalau saya sakit. Nah, gitu ternyata. Jadi, nggak bisa. Bagaimana kita menginfek orang gitu? Kita sendiri lemas gitu kan? Nah, itu. Jadi, dan saya Bapak Ibu, itu bisa sembuh kalau ngisi training. Hormon serotonin saya naik. Ya, endorfin saya naik ketika saya ngisi training. Saya bahagia. Karena pesan guru ngaji saya, jihadmu ngejar. Ayat yang kamu sampaikan tidak harus ayat-ayat Paulia. Ayat-ayat Paulia juga harus kamu sampaikan. Kalau Paulia itu firman, Paulia itu pengalaman. Gitu, pengalaman. Nah, saya suka sekali. Makanya diajak berbagi seperti ini, senang Mas Pram. Sebulan sekali boleh ya, yakin datang. Saya wakafkan ilmu saya untuk forumnya Mas Pram. Gitu. Jadi seperti itu. Maka saya sendiri punya forum. Kalau nggak Jumat, Rebo, tergantung ya Mas Pram. Berarti juga kita free. Gitu. Jadi ya niat kita berbagi. Jadi sekali temu Mas Pram gantian sila di Zoom saya. Ya kan? Bapak Ibu juga boleh kalau punya pengalaman. Ya japri saya. Ayo kita sama-sama mendidik masyarakat. Jangan pernah minder dengan kemampuan Anda, dengan pengalaman Anda, karena bisa jadi orang lain membutuhkan pengalaman itu. Betul. Nah, itu yang harus Anda. Di buku saya yang berjudul Nilai 5, saya bahas produk sebesar apapun kualitasnya pasti laku. Rumah makan mahal laku, rumah makan medium laku, rumah makan yang murah di tepi sawah, merombong, ya, dekat tempat sampah
rasanya nggak ngalur nggak ngidul kata orang Jawa. Laku gitu, betul nggak sih? Iya. Sama pengalaman hidup saya laku. Betul, Berapapun betul. yang ada di ruangan ini itu layak berbagi, jangan pernah minder dengan kemampuan Anda. Karena Tuhan menitipkan pengalaman yang berbeda pada tiap manusia. Jadikan diri Anda bercahaya dan terus mencahayai kehidupan Anda dan kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Itulah tujuan Tuhan menciptakan manusia, saudara-saudara. Oke. Mantap, mantap. Ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Randy nih. Coach, saya Iya. tertarik mengenai walk the talk. Ada kalanya kita dalam presentasi mungkin perlu mengemas materi sehingga lebih menarik. Bagaimana menurut Bapak, apakah sebaliknya tell the truth atau dipercantik materinya supaya lebih menarik audiens? Ya, powerful, sampaikan yang apa adanya, powerful. Kalau itu ada kembangan, jangan yang pokok ya, jangan yang pokok. Untuk candaan, misalnya begini, teman-teman sekalian, suatu saat saya diundang untuk presentasi sebuah bisnis di sebuah instansi yang keren, kan? Maka kemudian saya datangnya terlambat karena saya mencarinya sulit. Begitu nyampe teman-teman sekalian, ternyata sesi presentasi sudah selesai. Yang lain sudah presentasi dan giliran saya sudah selesai, sehingga saya tidak jadi punya kesempatan bisa bersih. Teman-teman sekalian, menurut teman-teman apa yang saya lakukan? Coba, ayo jawab aja, iseng-iseng ya, iseng-iseng jawab. Silakan dijawab Bapak Ibu. Nah, Ayo, apa yang iseng-iseng. Bapak Ibu lakukan? Ayo iseng-iseng. Ada yang mau menjawab? Coba. Waktu itu belum ada Gojek, waktu itu transportasi nggak selancar sekarang. Jelas pertanyaan tadi. Apa saya lakukan? Telat nih, sudah selesai presentasi. Ya bubar gitu. Ayo. Apa yang saya lakukan? Ada Apa aja yang jawabannya? menjawabnya nih ya, membuat game. Saya bisa lihat. Kalau Anda pernah belajar motivasi bahwa salah satu penyebab kegagalan adalah Anda berhenti terlalu cepat. Maka saya nggak pulang, Bapak sekalian. Saya nggak pulang. Saya cari penginapan dekat situ. Kemudian besoknya saya datang lagi ke situ. Datang, saya silaturahmi. Saya cari cara bagaimana saya ketemu orang yang ngundang saya itu. Tanya sama satpam, sudah janji? Saya bilang, sudah. Padahal kemarin saya janjinya. Hari itu saya nggak janji kan. Kemudian ditemukan. Orang itu bertanya, Pak, kok Bapak hari ini baru datang? Kemarin kan Pak jadwal presentasinya, kata orang itu. Saya bilang, Bu, saya dari Jawa Timur, Ibu di Jakarta. Saya sudah keluar biaya untuk silaturahmi itu. Andai saya tidak ada kesempatan lagi presentasi, minimal saya tidak kecewa terlalu dalam. Karena saya sudah bisa ketemu sama Ibu, sudah kenal. Kalau saya minta maaf lewat telepon, lewat WA, kurang sopan. Saya ingin minta maaf secara lisan. Saya minta maaf ketemu. Jujur, saya tidak ada kesengajaan terlambat. Saya orang kampung, Bu, saya bilang. Saya nggak tahu Jakarta. Saya kesasar, Bu, jujur. Waktu itu belum ada Grab, Pak. Belum ada fasilitas. Saya naik kendaraan umum sebagainya. Taksi apa kesasar lah ya. Dia akhirnya kok malah terenyuh dengan cerita saya, Pak. Dia bilang, Bapak ini pejuang tangguh. Iya, kalau Ibu berkenan memaafkan saya, izinkan saya presentasi, tidak lama Bu, 2 menit saja, izinkan saya, nggak usah slide Bu, izinkan saya ngomong. Kalau enggak apa-apa, saya jabat tangan Ibu sekarang dan saya pamit, mohon maaf, saya tidak ada niat untuk meremehkan undangan Ibu. Ayo, kira-kira orang itu gimana? Iya Pak, nggak apa-apa, 2 menit. Anda tahu berapa menit? Ngobrol kita hampir 1 jam. Waduh. Kalau dia tertarik dengan apa saya sampaikan, dia nanya, dia itu. Nah, kemampuan itu Anda harus pelajari di NLP, di coaching. Kapan-kapan kalau ada kelas boleh. Jadi seperti itu Bos. Jadi kita untuk menggali lead audience itu menjadikan dia bicara tak pernah. Ini calon customer.
Customer don't care about your solution, they care about your problem. Hmm. Ya, consumer their problem. Their problem. Jadi customer don't care about your solution, but they care about their problem. Jadi Ya. they care about their problem. Jadi mereka peduli dengan masalah mereka. Mereka nggak peduli dengan solusi. Nggak cuma ada presentasi babi WU, aku nggak butuh itu. Nah, ternyata banyak orang hari ini butuh didengar. Tapi saya dengar dia curhat, bahkan sampai masalah pribadinya. Ayo, saya tanya pada Anda, siapa yang deal dapat proyek itu? Saya, teman-teman. Wow. Bukan mereka yang presentasi tepat waktu itu. Saya. Kenapa? Sentuhlah dia di hatinya. Dan kau miliki dia selamanya. Wow. Jadi, saya ambil hatinya. Nah, itu ilmu NLP itu. Kapan Anda belajar NLP for closing. Jadi, ilmu NLP itu. Saya pakai ilmu itu. Gitu sekalian. Ya. Makanya hati-hati kalau ketemu saya, Anda bisa closing nanti. Mantap. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ini kita akan menuju ke Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang ingin mempromosikan bisnis dan usahanya, silakan berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Tadi Gus Askan juga sudah mempromosikan pelatihan-pelatihannya. Jika Bapak Ibu berminat, silakan masuk dulu ke grup webinar. Nanti di sana juga ada Coach Aksan. Nah, untuk yang ingin ikut pelatihannya hari Jumat besok atau hari Minggu, silakan. Kalau Jumat yang gratis, kalau Minggu berbayar hanya 100.000. Wah, murah banget. Wah. Ada mau promosi? Silakan. Agar kita tidak terlalu malam. Saya tunggu. Coach Aksan. Oke. Closing statement. Oke. Ibu sekalian, satu peluru bisa menembus satu kepala. Wah. Tapi satu kata bisa menembus miliaran kepala. Wah, cakep. Belajarlah menyusun kata dan kalimat yang mencerahkan dunia. Cakep. Insya Allah Anda akan tercerahkan hidup Anda di alam sana. Amin. Sekian dari saya. Sampai jumpa di kesempatan lain yang jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa. Kalau nggak di dunia, sama-sama kita reuni di surga. Demikian Bapak Ibu, webinar kali ini. Terima kasih banyak Coach Askan atas materinya pada malam hari ini. Semoga menjadi nambah ilmu tentang bagaimana cara berbicara yang baik di depan umum. Semoga webinar ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.